Baiklah, selamat malam. Kami dari mata kuliah pemrosesan sinyal digital akan menjelaskan tentang filter analog pada metode pemrosesan sinyal digital. Sebelum kami menjelaskan presentasi kami, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Adapun anggota kelompok kami yaitu yang pertama ada Zela Azhari, NPM G1D021016, Lamhot Panjaitan G1D021048, Warnisa Gulo G1D021054, Anita Octavia Sitorus G1D021064, dan Alexander G1D021070. Adapun dosen pengampu mata kuliah kami yaitu Insinyur Reza Satria Rinaldi STMN. Kami di sini akan menjelaskan filter analog pada metode pemrosesan sinyal digital. Dan berdasarkan bentuk respon frekuensi terhadap gain filter, filter ini akan dibagi menjadi 4 bagian, yaitu filter Bessel, filter elliptic, filter Butterworth, dan filter Chebyshev. Terdapat latar belakang. Yang pertama itu merupakan filter, di mana filter ini merupakan sebuah rangkaian komponen elektronik yang dirancang untuk memilah sinyal dengan rentang frekuensi tertentu dan menghilangkan atau untuk melemahkan sinyal di luar frekuensi yang ditentukan. Yang selanjutnya yaitu filter analog adalah perangkat pasif yang memiliki kurva transfer atau hubungan antara input dan output yang tidak linear. Ini berarti fungsi transfer linear analog dapat memiliki banyak kutub dengan jumlah nol yang tak terbatas. Dari makalah ini akan membahas mengenai filter analog yang umum digunakan dalam DSP, yaitu filter Bessel, filter elliptic, filter Butterworth, dan filter Chebyshev. Nah, selanjutnya terdapat 2 tujuan. Yang pertama itu untuk mengetahui tentang filter analog pada pemrosesan sinyal digital. Yang kedua, untuk mengetahui mengenai filter Bessel, filter elliptic, filter Butterworth, dan filter Chebyshev. Adapun pengertian filter analog merupakan filter yang memproses atau mentransmisikan sinyal analog secara terus-menerus, dan pengolahan sinyalnya juga dilakukan secara analog, di mana biasanya menggunakan rangkaian yang dapat dibuat dari komponen RLC. Dan filter analog sendiri sering digunakan pada sistem komunikasi untuk merancang duplexer, filter RF, filter sinyal radio, filter SSB, serta up-down converter. Jenis-jenis filter dibagi menjadi 2, yaitu filter aktif. Filter aktif merupakan filter yang rangkaiannya menggunakan komponen aktif yang terdiri dari op, amp, kapasitor, dan resistor. Yang kedua, filter pasif. Filter ini merupakan filter yang rangkaiannya menggunakan komponen pasif yang terdiri dari induktor, kapasitor, dan resistor. Macam-macam jenis filter berdasarkan frekuensi yang dilewatkan, yaitu terbagi menjadi 4. Yang pertama, low pass filter, di mana ini merupakan filter yang melewatkan sinyal dengan frekuensi di bawah frekuensi cut off atau FC, dan melemahkan sinyal dengan frekuensi di atas frekuensi cut off. Yang kedua, high pass filter. Itu merupakan filter yang melewatkan sinyal dengan frekuensi di atas frekuensi cut off dan melemahkan sinyal frekuensi di bawah frekuensi cut off. Dan yang ketiga ada band pass filter. Itu merupakan filter yang menggabungkan filter HPF dan filter LPF, sehingga memungkinkan sinyal dengan frekuensi antara frekuensi cut-off FC1 dan FC2 untuk melewatkan dan melemahkan sinyal dengan frekuensi yang di luar frekuensi cut-off. Dan yang terakhir yaitu band stop filter. Ini merupakan filter yang berfungsi untuk melewatkan sinyal dengan frekuensi di luar frekuensi cut-off dan melemahkan sinyal dengan frekuensi di antara frekuensi cut-off FC1 dan FC2. Ya, selanjutnya berdasarkan bentuk respon frekuensi terhadap gain filter dibagi menjadi yang pertama itu filter Bessel. Filter Bessel yaitu jenis filter linear analog dengan penundaan fase maksimum yang jaga bentuk gelombang sinyal yang difilter dalam pita sandi. Filter Bessel biasanya digunakan dalam sistem audio crossover. Kemudian yang kedua, filter elliptic. Filter elliptic yaitu filter elektronika dengan ripple yang diratakan pada passband dan stopbandnya. Filter ini melakukan pemrosesan sinyal dengan perilaku ripple yang disamakan di keduanya passband dan stopband.
Jumlah ripple di setiap pita dapat disesuaikan secara independen dan tidak ada filter lain dengan urutan yang sama yang dapat memiliki transisi masuk yang lebih cepat memperoleh di antara passband dan stopband untuk nilai ripple yang diberikan. Yang ketiga itu filter utterword. Filter utterword yaitu filter yang dirancang untuk menghasilkan respon frekuensi yang sedatar mungkin pada passband, sehingga diperoleh respon frekuensi datar pada pita lolos passband, dan selain itu respon frekuensi filter ini pada pita hambat stopband juga datar. Keempat, filter Chebyshev. Filter Chebyshev yaitu filter yang menghasilkan gain roll off di atas frekuensi cut off yang memiliki roll off lebih curam daripada filter Butterworth dan memiliki riak passband atau riak stopband. Filter Chebyshev merupakan salah satu jenis filter yang dapat mengatur tingkat osilasi yang terjadi pada saat meloloskan suatu frekuensi tertentu. Kemudian hasil dan pembahasan. Filter analog adalah filter yang proses atau mentransmisikan sinyal analog secara terus-menerus, atau filter yang melewatkan sinyal analog dan pengolahan sinyalnya juga dilakukan secara analog. Biasanya merupakan rangkaian yang dapat dibuat dari komponen RLC. Filter analog sering digunakan pada sistem komunikasi seperti merancang duplexer, filter RF, filter sinyal audio, filter SSB, dan up-down converter. Filter analog dapat digunakan untuk meningkatkan kinerja sistem dengan menurunkan frekuensi cut-off-nya, menyaring frekuensi yang tidak diinginkan, memungkinkan kita untuk menggunakan lebih sedikit daya pada frekuensi yang lebih rendah, dan tingkat presisi yang lebih tinggi. Sebagai contoh, jika kita memiliki sinyal audio dengan amplitude konstan yang terkontaminasi oleh derau atau distorsi, perancang ingin menghilangkan informasi ini dari sinyal sebelum sampai ke telinga kita, sehingga kita tidak mendengar apapun kecuali musik murni. Filter analog dirancang untuk mencocokkan frekuensi tertentu dengan mengubah passband, yaitu frekuensi apa yang mereka biarkan lewat, atau stopband yaitu frekuensi apa yang mereka blokir. Pengaplikasian filter analog dalam kehidupan sehari-hari yaitu digunakan saat sedang menonton televisi, mendengarkan radio. Berdasarkan bentuk respon frekuensi terhadap gain filter, itu dibagi menjadi 4, yaitu filter Bessel, filter Cauer atau elliptic, filter utterword, dan filter Chebyshev. Seperti yang sudah dijelaskan oleh teman saya tadi, macam-macam jenis filter berdasarkan bentuk respon frekuensi terhadap gain ada 4 jenis. Di sini kami akan membahasnya. Yang pertama adalah filter Bessel. Filter Bessel ini adalah jenis filter linear analog dengan penundaan grup datar maksimal yang mempertahankan bentuk gelombang dari sinyal yang difilter di passband. Filter Bessel sering digunakan dalam sistem audio crossover. Filter Bessel atau disebut juga filter Thomson dioptimalkan untuk memberikan penundaan grup yang konstan pada pita sandi filter, sekaligus mengorbankan ketajaman pada pita sandi filter. Nah, di sini ada beberapa fitur utama filter Bessel dapat diringkas sebagai berikut. Yang pertama yaitu penundaan grup datar maksimal. Penundaan grup datar maksimal dari filter Bessel berarti filter tersebut sama-sama menunjukkan respons fase linear maksimal. Yang kedua ada overshoot. Overshoot ini adalah akibat langsung dari penundaan grup datar maksimal dari filter Bessel. Ini memberikan keluaran untuk masukkan gelombang persegi tanpa overshoot karena semua frekuensi ditunda dengan jumlah yang sama. Kemudian ada cut-off lambat. Cut-off lambat ini adalah transisi dari passband ke stopband untuk filter Bessel jauh lebih lambat atau lebih dangkal dibandingkan filter lainnya. Filter Bessel ini menunjukkan penundaan propagasi yang stabil di seluruh spektrum frekuensi I or P. Jadi, menerapkan gelombang persegi ke input filter akan menghasilkan gelombang persegi pada output daya tanpa melebihi. Selanjutnya, filter apapun akan menunggu berbagai frekuensi dengan jumlah yang bervariasi. Hal ini akan terlihat sebagai kelebihan pada bentuk gelombang output dayanya. Contoh gambar dari filter Bessel dapat dilihat pada PPT. Kemudian yang kedua yaitu filter Cauer atau sering disebut dengan filter elliptik. Filter elliptik ini juga dinamai oleh Wilhelm Cauer atau sebagai filter Zolotarev.
Ini adalah filter pemrosesan sinyal dengan perilaku ripple yang disamakan equi-ripple di keduanya passband dan stopband. Jumlah ripple di setiap pita dapat disesuaikan secara independen, dan tidak ada filter lain dengan urutan yang sama yang dapat memiliki transisi masuk yang lebih cepat, memperoleh di antara passband dan stopband untuk nilai ripple yang diberikan atau apakah ripple disamakan atau tidak. Karakteristik dari filter eliptik dapat bervariasi tergantung pada nilai ripple pada stopband dan passband. Ketika nilai ripple pada stopband mendekati 0, filter akan berperilaku seperti filter Chebyshev tipe 1. Ketika nilai ripple pada passband mendekati 0, filter akan berperilaku seperti filter Chebyshev tipe 2. Dan ketika keduanya, nilai ripple pada stopband dan passband mendekati 0, filter akan berperilaku seperti filter Butterworth. Karakteristik dari filter eliptik juga dapat dikontrol dengan mengubah parameter lainnya, seperti derajat kurva atau lebar band passnya, sehingga memungkinkan fleksibilitas yang tinggi dalam merancang filter sesuai dengan kebutuhan aplikasi tertentu. Contoh dari kurva filter eliptik dapat dilihat pada slide PPT. Nah, selanjutnya yang ketiga ada filter Atterworth. Apa itu filter Atterworth? Filter Atterworth ini pada pengolahan sinyal atau signal processing adalah filter sederhana yang dirancang sehingga diperoleh respon frekuensi datar pada pita lolos atau passband. Selain itu, respon frekuensi filter ini pada pita hambat atau stopband juga datar. Filter Butterworth menghasilkan tanggapan frekuensi yang datar pada daerah passbandnya dan redaman yang meningkat secara monotikal pada stopbandnya. Oleh karena itu, Atterworth low pass filter sering digunakan sebagai anti-aliasing. Jadi, filter dalam aplikasi converted ini, data ini, di mana tingkat sinyal yang tepat diperlukan di seluruh sinyal passbandnya. Nah, contoh bentuk tanggapan gain dari Butterworth low pass filter terhadap sumbu dapat dilihat pada slide PPT. Nah, seperti yang terlihat pada slide PPT, kekasaran potongan dapat dilihat pada diagram. Perlu diketahui bahwa ketiga filter mencapai sudut roll-off min 40 dB dekade pada frekuensi yang jauh lebih unggul daripada cut-off-nya. Filter ini memiliki karakteristik antara lain filter Chebyshev dan Bessel. Ia memiliki roll-off rock yang masuk akal dan respon fase yang sedikit non-linear. Filter semacam ini bagus, namun sangat mudah dipahami dan sangat baik untuk aplikasi pemrosesan pada audio. Selanjutnya yaitu filter Chebyshev. Filter Chebyshev sendiri adalah filter analog atau digital yang memiliki roll-off lebih curam daripada filter Butterworth, di mana memiliki riak passband atau riak stopband. Filter Chebyshev sendiri merupakan salah satu filter yang dapat mengangkut tingkat osilasi yang terjadi pada saat akan meloloskan suatu frekuensi tertentu. Parameter yang dapat disesuaikan dalam perancangan filter riak penguatan dinyatakan dalam dB, di mana terdapat dua tipe, yaitu filter Chebyshev tipe 1 dan filter Chebyshev tipe 2. Seperti pada gambar, itu terdapat respon frekuensi dari dua jenis filter Chebyshev, tipe 1 dan tipe 2. Untuk filter Chebyshev tipe 1 itu di mana filter Chebyshev tipe 1 itu memiliki respon magnitudo yang tidak sama atau ripple dalam passband. Filter utamanya yaitu terdapat dua ripple dalam passband dan respon lebih tajam. Untuk filter Chebyshev tipe 2 itu juga dikenal sebagai filter Chebyshev inverse, di mana memiliki respon magnitudo yang datar dalam pita lewat tetapi menunjukkan ripple dalam pita tolak. Untuk karakteristik sendiri dari filter Chebyshev itu terdapat 3 poin, di mana filter Chebyshev dirancang untuk memberikan transisi yang lebih cepat dari pita lewat ke pita tolak dibandingkan dengan filter Butterworth dengan orde yang sama. Untuk ripple dalam magnitudo adalah karakteristik utama yang mana ripple ini adalah variasi dalam respon frekuensi yang terjadi di dalam pita tipe 1 dan pita tipe 2. Untuk penerapan
itu sendiri digunakan dalam berbagai aplikasi seperti pemrosesan sinyal komunikasi dan audio, di mana diperlukan filter dengan transisi pita yang tajam. Untuk kelebihan dan kekurangan dari filter Chebyshev itu terdapat kelebihan berupa respon transisi yang tajam, yang berarti filter ini bisa lebih efisien dalam membatasi frekuensi yang tidak diinginkan dengan order yang lebih rendah. Untuk kekurangannya itu sendiri, ripple dalam respon magnitudo yang bisa mempengaruhi kualitas sinyal dalam aplikasi tertentu. Terdapat 2 poin kesimpulan dari pembahasan makalah ini, di mana itu yang pertama, filter analog dan filter adalah filter yang memproses atau mentransmisikan sinyal analog secara terus-menerus, atau filter yang melewatkan sinyal analog dan pengolahan sinyalnya juga dilakukan secara analog. Filter analog dapat digunakan untuk meningkatkan kinerja sistem dengan menurunkan frekuensi cut-off-nya, di mana menyaring frekuensi yang tidak diinginkan memungkinkan kita untuk menggunakan lebih sedikit daya pada frekuensi yang lebih rendah dan tingkat presisi yang lebih tinggi. Yang kedua yaitu berdasarkan bentuk respon frekuensi terhadap gain, filter sendiri terdiri dari beberapa bagian, yaitu filter Bessel dan adalah di mana filter Bessel sendiri adalah jenis filter linear analog dengan penundaan grup datar maksimal yang mempertahankan bentuk gelombang dari sinyal yang difilter di passband. Filter yang kedua yaitu filter elektrik adalah filter pemrosesan sinyal dengan perilaku ripple yang disamakan equiripple di kedua passband dan stopbandnya. Untuk filter Butterworth pada pengelolaan sinyal adalah filter sederhana yang dirancang sehingga diperoleh respon frekuensi datar pada pita lolos atau passbandnya. Yang terakhir itu filter Chebyshev adalah filter analog atau digital yang memiliki roll-off lebih curam daripada filter Butterworth dan memiliki riak passband atau riak stopband, merupakan salah satu filter yang dapat mengatur tingkat osilasi yang terjadi pada saat akan meloloskan suatu frekuensi tertentu. Baiklah, sekian presentasi atau penjelasan mengenai filter analog pada pemrosesan sinyal digital dari kelompok kami. Jika ada kesalahan atau kekurangan, kami mohon maaf. Selamat malam.